Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat talamid. Kaifa halukum jami'an? Insyaallah bil khairi na'am. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursah sanata'allamu al-maddah tematik. Jadi pada hari ini anandaku sekalian, kita akan melanjutkan materi tematik kita tentang penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga pembahasan kedua yaitu tentang seni patung. Berikut penjelasan Ustadz, silahkan disimak dengan baik ya. Nah, anandaku sekalian, Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila merupakan prinsip dasar di dalam bernegara. Setiap sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila memiliki makna tersendiri, ya. Makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila, anandaku sekalian, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kandungan di dalam sila Pancasila itu pasti sesuai dengan ajaran Islam. Kita lihat sila pertama, tentang mengesahkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa, tentang persatuan, tentang keadilan, tentang kebijaksanaan. Ini semua makna dari sila-sila Pancasila yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, anandaku sekalian, Pancasila ini sebagai dasar negara yang berarti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustadz akan berikan contoh setiap sila di dalam Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya adalah saling menghormati antar umat beragama, apalagi menjalankan perintah Allah yang sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Berpuasa, sholat, ini semua masuk ke dalam makna atau kandungan dari sila pertama. Kemudian sila yang kedua, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini tentang keadilan dan adab. Apa contohnya? Mengakui persamaan derajat, tidak membeda-bedakan, mengembangkan sikap tenggang rasa, apalagi persamaan hak, persamaan kewajiban, tanpa kita beda-bedakan. Tidak boleh saling membeda-bedakan karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Apa contohnya anandaku sekalian dalam kehidupan sehari-hari? Nah, salah di antara contohnya adalah bangga dan cinta terhadap tanah air, apalagi mengembangkan sikap gotong royong, saling membantu, bahu-membahu. Ini semua adalah contoh sikap persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu diantaranya mengedepankan musyawarah, kita berdiskusi, kita berbincang-bincang untuk mencapai mufakat. Tidak boleh memutuskan suatu permasalahan, memutuskan suatu keputusan tanpa didahului dengan musyawarah, tanpa didahului dengan diskusi, tanpa didahului dengan rapat. Jadi harus dulu dibicarakan bersama. Itulah yang namanya kebijaksanaan. Apalagi menghargai hasil musyawarah, menghargai hasil diskusi, menghargai hasil rapat. Nah, kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya anandaku dalam kehidupan sehari-hari? Yang di antara contohnya adalah menghargai hasil karya orang lain, apalagi menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, apalagi tidak boleh memilih-milih teman, tidak boleh menjelek-jelekkan warna kulit. Kenapa? Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, inilah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari nak tentang penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua tentang seni patung. Nah, kita bahas sedikit tentang seni patung. Nah, seni patung ini anandaku sekalian merupakan cabang seni rupa yang berwujud 3 dimensi. 3 dimensi itu maksudnya adalah karya yang menonjol, ya. Nah, penciptaan patung ini ada prosesnya, ada tekniknya. Yang pertama namanya teknik pahat, yang kedua namanya teknik modeling atau dibentuk, yang ketiga namanya teknik casting atau yang dicetak. Kemudian hasilnya ini berupa freestanding object atau objek yang berdiri sendiri yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, bisa dilihat di belakang, bisa dilihat di samping kanan, kiri maupun di belakang, di depan. Nah, jadi tadi teknik membuat patung ada pahat, ada modeling dan ada casting atau yang dicetak. Nah, oke anandaku sekalian, ini yang kita bahas pada hari ini yaitu 2 materi. Yang pertama materi PPKN tentang penerapan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua SBDP tentang seni patung. Semoga anandaku dapat memahami dengan baik materi kita pada hari ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Adapun tugas untuk anandaku sekalian adalah menjawab latihan pada halaman 74 ya, bagian A dan bagian B. Jadi 1 sampai 5 bagian A dan 1 juga sampai 5 bagian B. Jadi dijawab nak ya. Kalau sudah kita jawab, silahkan difoto lalu kirimkan ke Ustadz. Jadi langsung dijawab di LKS. Thayyib, untuk anandaku sekalian tetap semangat dalam setiap pembelajaran, rajin sholat 5 waktu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kesehatan. Syukran ala husni ihtimamikum. Sanaltaqi fil usbu'il qadim insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.